Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat misalnya kita berkumpul di dalam masjid Darul Labor. Jemaah Masjid Darul Labor yang selalu dirahmati Allah, perkenankanlah kami yang akan membacakan satu hadis Rasulullah yang bertema muhasabah atau introspeksi diri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atau mengintrospeksi diri dan beramal soleh untuk bekal setelah kematian. Sedang orang yang lemah adalah orang yang jiwanya selalu tunduk pada hawa nafsunya dan mengharap pada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah: 1. Muhasabah secara sederhana bisa dipahami sama dengan introspeksi, yaitu seseorang yang bertanya kepada dirinya sendiri tentang perbuatan yang dilakukan agar jiwanya menjadi tenang dan memastikan secara gamblang apakah perbuatan yang dilakukan dalam kehidupannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kedua, maka siapapun hendaklah bermuhasabah atau introspeksi diri, baik orang yang lemah maupun orang yang berilmu, karena manfaat yang besar seperti yang telah disebut di atas. Sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah, begitu pula setelah kita beramal kita bermuhasabah pula. Ketiga, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering sekali mengingatkan umat Islam untuk selalu melakukan muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu, yang artinya hitunglah diri kalian sebelum datang dari hari perhitungan. 4. Dalam pandangan Hasan Al-Basri, muhasabah akan meringankan hisab di hari akhir, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun, semuanya telah tercatat di sisinya. Kelima, Ibnu Qudamah berpesan, bagi seorang muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk muhasabah diri, dan ia selalu menghitungkannya sebagai para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap akhir perjualan. Dan orang yang senantiasa menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam dirinya, mengintrospeksi diri dan menekan nafsunya untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menghindari dosa, maka hati akan baik serta baik pula hasil akhirnya. Keenam, penting sekali kita untuk bermuhasabah atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan soleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, entah masih terus dalam bermaksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang dengan mudah-mudah meninggalkan kewajibannya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu mereka semuanya dimangkinkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatannya meskipun mereka telah melupakan, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Sebelum kita tutup dari pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa, bermunajat kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurusan PS Bapak, Ibu jamaah salat subuh, PMDZA, dan umat muslimin dan muslimat.
Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik, yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.